Kadang, kekuatan terbesar bukan datang dari fisik atau kekayaan, tapi dari kemampuan membaca orang lain. Dan di dunia remaja, di mana ego dan emosi masih labil, satu kalimat saja bisa mengubah seluruh dinamika hubungan. Hari itu, di tengah suasana kantor yang tampak biasa, sebuah pengakuan mengubah segalanya. Seorang gadis datang dengan langkah percaya diri. Penampilannya rapi, ekspresinya tajam. Dia melemparkan fakta mengejutkan. Dia adalah anak dari seorang CEO besar. Pengakuan itu tidak datang dari rasa bangga, melainkan dari keinginan untuk menguasai. Seorang pemuda di depannya terlihat biasa saja, tapi di balik tatapan datarnya, pikirannya berjalan cepat. Dia sudah lama curiga, dan sekarang semua dugaannya terbukti. Namun dia tahu, untuk menghadapi orang seperti ini, dia tidak bisa sembarangan. Dia berpikir cepat, bagaimana cara memasang ekspresi agar tetap terlihat tenang, tapi cukup kaget untuk tidak mencurigakan. Sedikit membuka mata lebih lebar, membiarkan bibir terbuka sedikit. Cukup untuk menunjukkan reaksi, tanpa kehilangan kendali. Gadis itu merasa puas, reaksinya terlihat berhasil. Tapi ada keganjilan. Pemuda itu tidak seperti remaja lain yang langsung takluk. Dia tetap berdiri tegak, dengan ekspresi yang perlahan kembali netral. Gadis itu mulai merasa aneh. Bukannya merasa di atas, dia malah merasa sedang diamati. Perlahan-lahan, dia mulai merasa seperti pihak yang lebih lemah. Tapi tentu saja, dia tidak akan membiarkan perasaan itu bertahan lama. Dengan cepat dia mengambil alih suasana lagi, mencoba menanamkan rasa dominasi. Tapi semuanya terasa lebih berat dari yang dia bayangkan. Wu Jin tidak hanya mengamati wajahnya. Dia membaca. Pupil matanya sedikit bergeser ke kanan atas, tanda sedang merencanakan sesuatu. Ujung matanya menurun. Bibirnya melengkung. Bukan senyuman tulus, melainkan semacam senyum penuh ejekan. Semua gerak-geriknya mengirim satu sinyal jelas. Gadis ini sedang bermain peran. Dan Wu Jin langsung menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Gadis ini memandangnya bukan sebagai teman, bukan sebagai manusia utuh, tapi sebagai objek, mainan. Tapi di saat bersamaan, Wu Jin sadar kalau dia bisa memanfaatkan situasi ini. Keserakahan si gadis, keinginannya untuk mengendalikan, justru jadi celah. Karena orang yang ingin mengendalikan, seringkali paling mudah dikendalikan balik. Dan itulah yang dia lakukan. Perlahan-lahan, dia mulai mengatur ritmenya. Bersikap seolah dia menurut, padahal sebenarnya dialah yang memegang tali. Gadis itu mengajak dia jalan, mengajak makan bareng. Bukan karena ingin dekat, tapi karena merasa sudah menguasainya. Tapi dari sudut pandang Wu Jin, itu bukan ajakan. Itu adalah langkah berikutnya dalam permainan. Gadis itu dalam pikirannya merasa sudah menang. Dia yakin, pemuda itu bisa dia bentuk dan kendalikan. Tapi dia tidak sadar, bahwa dalam pikirannya pemuda itu juga merajut skenario sendiri. Bukan jadi korban, tapi jadi sutradara. Dan satu langkah kecil bisa mengubah siapa yang jadi boneka, dan siapa yang menarik tali. Di sebuah kafe yang tenang, Shin Wo Jin sedang duduk berhadapan dengan seorang gadis bernama Lee Hyunmin. Percakapan mereka terlihat biasa, tapi kalau diperhatikan baik-baik, di balik tatap mata mereka, ada permainan pikiran yang rumit banget. Awalnya, Hyunmin bertanya tentang Wu Jin yang tidak sekolah. Wu Jin santai menjawab, kalau dia lagi belajar persiapan GED, ujian kesetaraan untuk orang-orang yang tidak menyelesaikan SMA formal. Dari cara bicaranya, dia kelihatan percaya diri banget. Tapi Wu Jin bukan orang biasa. Dia memperhatikan hal kecil yang orang lain anggap sepele, seperti arah gerakan pupil mata, bahkan cara Hyunmin memainkan rambutnya. Waktu Wu Jin balik bertanya kenapa Hyunmin juga tidak di sekolah, Hyunmin menjawab kalau dia dapat izin pulang lebih awal. Tapi di situ, mata Hyunmin bergerak ke kiri. Wu Jin langsung tahu, Hyunmin bohong. Dia juga menyadari, orang biasanya tidak sadar kalau reaksi tubuh mereka bisa membocorkan pikiran asli. Lalu, di sela obrolan, pelayan datang menawarkan menu. Wu Jin tiba-tiba nyeletuk soal menstruasi. Maksudmu, peluruhan lapisan rahim akibat perubahan hormon, kata Wu Jin santai. Hyunmin langsung syok, mukanya merah padam. Tidak menyangka,
Wu Jin bisa membicarakan hal sedetail itu, padahal mereka baru kenal. Pelayan di samping mereka juga jadi serba salah. Akhirnya mereka memesan menu. Wu Jin pun sadar. Hyomin tidak memberi celah untuk dia mengatur percakapan. Dia merasa, Hyomin ini tipe orang yang dominan, suka mengendalikan situasi. Obrolan terus berlanjut. Semua gerak-gerik Hyomin sudah terbaca. Bahkan saat dia mencoba menyamarkan kegugupan dengan memainkan rambut, Wu Jin malah menangkap lebih banyak detail. Puncaknya, gelang yang Hyomin pakai tiba-tiba terjatuh ke lantai. Dia panik, buru-buru jongkok mau ambil. Tapi Wu Jin lebih cepat melindungi sudut meja dari kepala Hyomin. Di titik itu, kelihatan jelas kalau Wu Jin bukan sekedar anak sekolah biasa. Dia punya kemampuan observasi luar biasa tajam. Sementara Hyomin yang terbiasa mengontrol orang lain, malah jadi orang yang terkunci. Jadi setelah momen canggung pas Wojin menahan kepala Hyemin biar tidak terbentur, suasana mereka jadi sedikit canggung. Hyemin kaget. Apa yang kamu lakukan? Wu Jin cuma menjawab datar. Supaya kepalamu tidak terbentur. Hyemin yang gengsian cuma bisa melotot, tapi di dalam hati, kayaknya dia tidak menyangka Wu Jin seperhatian itu. Wu Jin malah bilang, sepertinya harimu berat. Hyemin langsung meledak dong. Apa? Tidak tuh. Sok tahu banget. Kenapa kayak cenayang? Tapi Wu Jin santai. Ya, wajahmu kelihatan sedikit lelah. Dari situ, mereka kayak dua anak kecil yang saling menyindir. Hyemin bilang, urus saja dirimu sendiri. Wajahmu pucat, kayak mau tembus pandang. Tapi Wu Jin balas lagi, kau harus cobain supnya sebelum dingin. Dan benar saja, pas Wu Jin minum supnya, dia langsung terpana. Enak banget. Hyemin yang tadinya sok cuek, malah senyum licik. Tapi dalam hati Wu Jin, kena kau. Dia merasa berhasil memancing Hyemin, kayak ikan yang menggigit umpan. Mereka lanjut mengobrol soal restoran. Wu Jin penasaran, restoran kah di Busan? Sama siapa kau pergi? Hyemin menjawab santai, sama temanku. Kau tahu Kim Yena? Wu Jin malah clueless. Kim Yena? Aku tidak tahu. Hyemin sampai speechless. Hah? Kau tidak tahu Kim Yena? Aktris Kim Yena? Wu Jin cuma nyengir. Belum pernah dengar. Hyemin kesal sendiri. Kau tinggal di Goa ya? Wu Jin di dalam hati cuma, dia kan terkenal katanya. Supaya suasana tidak makin panas, Wu Jin mengalihkan ke terapi regresi. Dia pakai trik psikologi, menghidupkan kembali kenangan manis biar mood orang jadi stabil. Wu Jin bertanya tentang pengalaman Hyemin melihat kembang api di Busan. Langsung deh, mata Hyemin berbinar. Dia cerita soal kembang api di atas jembatan Guangan. Itu seperti lukisan, sebuah seni. Suara kembang api meledak di ingatannya. Duar-duar! Bikin dia tenggelam di nostalgia. Otaknya kebanjiran dopamin dan norepinefrin. Wu Jin hanya senyum, dia tahu. Otak manusia tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Sama kayak kalau kita bayangkan lemon, mulut langsung berair. Hyemin makin tenggelam dalam ceritanya. Di pikirannya, dia kayak berdiri di atas kapal pesiar, melihat kembang api meledak di langit malam. Padahal kenyataannya, dia masih duduk manis di kursi, depan Wu Jin. Wu Jin dalam hati merasakan sesuatu yang aneh. Hanya dengan memimpin ingatannya dan mendengarkannya, aku jadi sumber kebahagiaannya. Seakan-akan, dia bisa mengatur emosi Hyemin hanya dengan sedikit sentuhan kata. Di akhir, Wu Jin menggoda. Ada kembang api berbentuk hati juga. Hyemin senyum cerah. Iya, serius. Wu Jin cuma berbisik. Benarkah? Siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Wu Jin dengan observasi dinginnya, atau Hyemin dengan topeng cerianya. Setelah makan malam yang kelihatannya seru, suasana berubah mendadak. Gadis itu awalnya masih tenggelam dalam obrolan tentang pengalaman traveling dan tempat indah di Meksiko. Tapi Wu Jin tiba-tiba berdiri dan bilang, dia harus pergi. Alasannya, katanya mau belajar. Aneh ya? Baru saja, suasana hangat dan menyenangkan. Malah bubar jalan. Hyemin itu bengong.
Tidak menyangka obrolan yang awalnya mengalir lancar, bisa berhenti begitu saja. Tapi rasa penasarannya tidak bisa ditahan. Dia coba mengejar Wu Jin, ingin tahu lebih jauh. Dia belum puas, belum siap buat berpisah begitu saja. Wu Jin cuek, jalan keluar dari restoran dengan langkah tenang, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam pikirannya, justru banyak banget hal yang dia pikirkan. Dia tahu persis kalau gadis itu mulai nyaman, mulai terikat, dan dia sadar itu bukan sekadar kebetulan. Dia yang membuat semua itu terjadi. Buat Wu Jin, ini bukan tentang hubungan biasa. Dia melihat peluang. Dia tahu gadis itu mungkin punya luka dari masa lalu atau kekosongan emosional yang belum sembuh. Dan dia bisa mengisi kekosongan itu. Tapi bukan dengan cara yang tulus, lebih ke arah manipulasi. Dia mengerti cara kerja emosi manusia, dan dia menggunakan itu untuk mengontrol situasi. Sebelum benar-benar pergi, dia membei nomornya, semacam bukti bahwa dia sadar gadis itu masih ingin tahu lebih. Tidak ada basa-basi, tidak ada formalitas. Semua dibuat terasa santai, tapi penuh maksud tersembunyi. Hayemin yang masih penasaran dan merasa ada sesuatu yang belum selesai, coba menyusul keluar. Dia melihat Wu Jin sudah di seberang jalan. Dia panggil, berharap dapat jawaban. Tapi Wu Jin tetap tenang, bahkan cenderung dingin. Tidak ada jawaban, tidak ada tatapan balik, seolah semuanya sudah selesai di pikirannya. Dan di titik itu, kita mulai melihat sisi asli dari Wu Jin. Bukan cuma pintar, tapi dingin. Penuh perhitungan. Dia mengerti bagaimana cara menanam pengaruh ke dalam pikiran seseorang, dan dia sadar kalau itu bisa jadi senjata. Ini bukan tentang cinta atau persahabatan. Ini tentang kontrol. Yemin masih berdiri di pinggir jalan, bingung, bertanya-tanya. Tapi buat Wu Jin, semua itu sudah jadi bagian dari rencana. Dia tidak butuh hubungan. Yang dia butuhkan adalah kendali. Tapi, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba dari kejauhan, mereka mendengar suara teriakan. Refleks dong, mereka langsung menoleh ke sumber suara. Yemin kelihatan khawatir banget, dia langsung bertanya, "Ada apa denganmu?" Menunjuk ke Wu Jin yang tatapannya mendadak jadi serius dan dingin. Bukannya menjawab, Wu Jin ini malah melindungi Yemin dan bilang dengan tegas, "Jangan lihat." Dan benar saja, di sebuah gang sempit, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Ada seorang pria tergeletak di tanah, dan di atasnya ada orang lain yang baru saja menusuk dia. Si penusuk ini pakai jaket hitam dan topi, langsung kabur setelah melakukan aksinya. Tapi lihat reaksi Wu Jin. Ini yang beda. Matanya. Lihat deh. Matanya langsung berubah jadi merah menyala. Dia tidak panik. Dia malah kelihatan fokus banget. Dan disinilah kegilaan dimulai. Dalam sepersekian detik, Wu Jin seolah-olah lagi nge-scan si pelaku yang kabur. Di pandangannya, muncul data-data lengkap si penyerang. Topi. Jaket hitam. Pria berumuran 30-an. Tinggi 180 cm. Berat 80 kg. Gila kan? Kayak game Watch Dogs saja. Bisa dapat profil orang dalam sekejap. Sambil terus bergumam soal obsesinya buat menjalani hidup normal, Wu Jin tanpa ragu langsung lari ke arah korban yang tergeletak bersimbah darah. Dia tidak berpikir dua kali buat menolong orang itu. Dia langsung berlutut di samping korban, berusaha menekan lukanya buat menahan pendarahan. "Tahan sedikit lagi," katanya ke korban. Si gadis yang masih syok melihat temannya ini bertindak di luar dugaan. Wu Jin dengan tenang tapi cepat langsung menelpon polisi dan memberi laporan sambil tangannya sibuk sama korban. "Ada orang yang ditusuk. Tolong kirimkan polisi. Lokasinya di depan pertokoan XX. Luka tusuk di perut. Ada pendarahan internal yang parah. Waktunya tidak banyak. Dia memiliki golongan darah B." Dengan semua informasi itu, tekad Wu Jin jadi bulat. Dia tidak peduli lagi sama identitas aslinya yang mungkin bakal terbongkar. Dia menatap korban dengan mata merahnya yang masih menyala dan berpikir, "Oke, biarkan saja. Tidak peduli akan ketahuan atau tidak. Aku akan menyelamatkannya." Karena menolong orang yang sekarat adalah hal yang wajar. Dia kemudian memanggil si gadis yang masih terpaku. "Hei!" Hiemi menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Dia tidak cuma syok karena melihat korban penusukan, tapi dia jauh lebih syok melihat temannya yang selama ini dia kenal ternyata punya sisi lain yang luar biasa sekaligus mengerikan. Tak butuh waktu lama sebelum suara sirine meraung, memekakkan telinga, memecah hiruk-pikuk jalanan. Beberapa mobil polisi dan satu ambulans melaju cepat. Lampu rotator merah biru mereka berkedip tanpa henti,
mewarnai suasana jadi tegang. Seketika area itu disterilkan. Pita kuning polisi dibentangkan, mengubah sudut jalan yang tadinya biasa-biasa saja jadi pusat perhatian penuh kecemasan. Seorang polisi mendekati Wu Jin, menanyakan ciri-ciri pelaku. Tanpa ragu sedikit pun, Wu Jin langsung menjelaskan, lancar, detail, tanpa jeda. Saking cepatnya, sang polisi sampai harus menghentikannya sejenak. Ia buru-buru mengambil ponsel dari saku dan meminta Wu Jin mengulanginya. Tapi kali ini, pelan-pelan saja. Di seberang jalan, Hyomin hanya berdiri membeku, masih syok dengan kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Setelah memberikan kontaknya kepada polisi, Wu Jin sempat melirik ke arah Hyemin yang masih terpaku. Tapi justru disitulah Wu Jin melihat peluang. Bagi Hyemin, situasi ini mungkin jadi pengalaman pertama. Layaknya bayi yang baru belajar berjalan, bingung harus melangkah kemana. Dan di saat seperti ini, Wu Jin hadir seperti orang tua yang menenangkan anaknya yang baru jatuh. Wu Jin menghampiri Hyemin dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa korban tidak terluka parah, jadi tak perlu terlalu khawatir. Sederhana, tapi perhatian seperti itu bisa meninggalkan kesan yang dalam. Bahkan mungkin tak terlupakan. Dan benar saja, malam harinya, saat sedang mandi, Hyemin kembali teringat kejadian sore tadi. Teringat cara Wu Jin menatapnya, menenangkan, dan bicara dengan suara yang hangat. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Sepertinya, ada yang mulai jatuh cinta nih. Setelah selesai mandi, ia duduk depan cermin. Pandangannya kosong, tapi pikirannya tidak. Ia memandangi ponselnya lama. Sepertinya, malam itu, ada hati yang mulai tergerak. Sementara itu di rumah, Wu Jin malah asik rebahan sambil nonton video mukbang daging sapi premium Korea Hanwoo nomor 9. Sampai matanya berbinar ingin mencobanya. Tapi Chat Hyemin masuk, menanyakan kabar. Tapi Wu Jin menjawab dengan singkat dan mengatakan ingin tidur. Padahal dia ingin melanjutkan nonton mukbang, tanpa diganggu. Seperti kelakuan siapa nih. Hyemin masih ngecahat. Tapi Wu Jin mengabaikannya. Pagi itu, Wu Jin mulai harinya dengan belajar intensif untuk menghadapi ujian yang akan datang. Ia menyelesaikan soal-soal latihan dengan kecepatan mengagumkan. Pikirannya benar-benar fokus. Di tengah kesibukannya, sebuah notifikasi pesan dari Hyemin muncul di layar ponselnya. Namun, Wu Jin memilih untuk mengabaikannya. Baginya, bersikap biasa dan tidak terlalu reaktif terhadap pesan adalah bagian dari usahanya untuk menjadi orang normal. Ya, Wu Jin begitu terobsesi untuk hidup seperti orang pada umumnya. Tak berselang lama, sebuah panggilan masuk dari pihak kepolisian. Mereka meminta Wu Jin datang ke kantor untuk memberikan kesaksian terkait kasus penusukan yang sedang diselidiki. Setibanya di sana, ia diminta membantu mengidentifikasi ciri-ciri tersangka. Dengan ketenangan yang khas, Wu Jin mulai mengamati gerak-gerik pria yang diduga pelaku. Meskipun pria itu terus menyangkal keterlibatannya, mata Wu Jin tak lepas dari setiap detail kecil. Gerakan tangan, ekspresi wajah, bahkan tarikan napasnya. Seorang petugas polisi yang berdiri di samping Wu Jin melirik, menunggu tanggapan. Setelah memperhatikan dengan saksama, Wu Jin akhirnya menyimpulkan dengan nada tenang namun yakin. Tersangka sedang berbohong.